Nggih, Bapak Ibu, izin saya mulai nggih, sampun pukul 1 dan sudah ada 2 peserta yang join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng siang Bapak Ibu dari SD Negeri Wonokerso 3. Maaf Mbak Ayub, suaranya belum terdengar Mbak. Oh, suaranya belum terdengar. Nggih. Tes. Saged Pak? Bulika, tes. Pak Sri, tes. Oke, sudah? Nggih. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum, matur nuwun. Saya tidak ngeh kalau hari ini tuh tanggal merah nggih, tapi nggih sampun, matur nuwun sanget rawuhipun dan ini nanti kita sambil
mulai sambil menunggu Bu Rida nggih. Mohon Pak Sri berkenan njambil Bu Rida, tapi nggih nanti sambil menunggu Bu Rida kita mulai dulu. Sampun kula bel Bu menika kala wau. Nggih. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wonokerso 3, Kabupaten Sragen, Pak Sri. Pripun kabarnya Pak Sri? Alhamdulillah, doa dan dukungan Mbak Ayub, kami dan keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di sekolah, sehat selalu. Terima kasih atas dukungannya. Hanya saja saya juga mohon keadaan Mbak Ayub sama halnya dengan kami dalam keadaan sehat-sehat. Amin, Allahumma amin. Nggih, amin Bapak. Selanjutnya meniko yang sama-sama kita hormati juga Bu Lika, Ibu Guru kelas 4. Pripun kabarnya Bu Lika? Oke. Dibuka dulu di Oh iya. Unmute nggih. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Kami alhamdulillah sehat walafiat, baik dari keluarga pribadi dan keluarga di SD. Kemarin alhamdulillah sehat dan doanya saja semoga kita selalu rukun damai bahagia bersama keluarga dan keluarga SD Wonokerso 3. Gitu. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun Bu Lika. Bapak Ibu, insya Allah hari ini Sabtu 18 Februari 2023 kita akan melaksanakan PMO. Ini agenda rutin, kita ketemu setiap bulan. Jadi bulan ini selain refleksi, kita juga melaksanakan PMO. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, monggo dari Pak Sri saya nyuwun update aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh sekolah mungkin setelah refleksi sampai sekarang atau dalam rentang bulan ini. Monggo Pak Sri. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami dan juga di sini sedikit akan kami uraikan atau kami ulas bahwasanya setelah refleksi kegiatan yang ada pada kami adalah terutama kami sudah melakukan penjaringan terhadap tokoh masyarakat yang kemarin bahwasanya kami menghadirkan komite untuk menghadapi yang pertama adalah berpartisipasinya dalam mempersiapkan diri gelar karya itu. Kami mengharap masukan-masukan dan partisipasi dari komite juga orang tua. Alhamdulillah itu mendapat dukungan sekali, dan bahkan Pak Kepala Desa yang belum sempat kami istilahnya belum sempat kami jawel ataupun kami informasikan sedikit, bahkan sudah menanyakan, wahai Pak Sri kapan akan diadakan pentas seninya itu gitu. Itu dari sisi Pak Kades. Kalau komite insya Allah dan orang tua sudah kami kondisikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami juga selalu seperti yang telah kita programkan bersama, komunitas praktisinya, dan itu sementara hal ini kemarin sudah diberi istilahnya narsumnya itu Pak Gino, itu dalam pembuatan SKP yang terus terang saya sendiri sebenarnya sejak dulu itu belum bisa. Barulah saat-saat sekarang ini dimunculkannya itu, walaupun masih belum menguasai, tapi sedikit banyak sudah paham. Gitu.
Terus selanjutnya yang ketiganya adalah kami tidak henti-hentinya untuk mempersiapkan diri menghadapi gelar karya itu Mbak Ayub, karena terus terang seperti halnya pemuncak dari titik kulminasi dari orang tua itu yang setiap kali antar jemput anak itu adalah gelar karya itu. Sehingga kami tidak ingin gelar karya itu sedikit banyak, sebenarnya walaupun tidak wajib, sedikit banyak membuat kecewa ataupun tidak mencapai klimaks. Disitulah sehingga kami kemarin dalam minggu itu masing-masing sekolah saya harapkan dalam komunitas praktisi ataupun pas saat pertemuan, disitulah kami bahas bersama termasuk untuk masing-masing kelas untuk mempersiapkan diri agar nanti pencapaiannya bisa maksimal. Terus yang nomor 4-nya tentang, mohon maaf Mbak Ayub, kami dalam komunitas praktis itu tidak hanya pada sekolah kami, tapi kami pun diminta oleh Ibu Rus sebagai pengawas, itu kami untuk mengadakan pembinaan ataupun sifatnya pengimbasan dalam KKG kepala sekolah kami yang nantinya akan ditularkan langsung ke guru-guru. Nah, disitulah kami kemarin hari Kamis sudah mengadakan imbas dari implementasi kurikulum Merdeka ini kepada hari Rabu Mbak Ayub, kepada kepala sekolah gugus kami. Nah, itulah nanti yang ingin saya pertanyakan pada Mbak Ayub. Kami belum bisa menjawab dari komunitas praktisi atau KKG kepala sekolah itu muncul pertanyaan yang pendaftaran kurikulum Merdeka secara mandiri tahun ajaran 2023 dan 2000 sampai 2024 itu dalam KKG kami muncul masalah itu yang oke, nanti saya bawa ke PMO kami. Begitu Mbak Ayub, sehingga disinilah pada kesempatan ini saya akan menanyakan Mbak Ayub tentang pendaftaran KM secara mandiri. Itu kami belum bisa menjawab pada KKG kami. Saya kira sedikit ulasan yang bisa kami aturkan dari 4 ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterima oleh Mbak Ayub. Itu dulu Mbak Ayub, terima kasih. Iya Bapak, matur nuwun update-nya. Jadi alhamdulillah komunitas belajarnya sudah dimulai nggih Pak dengan narasumber Pak Gino, nggih. Membahasnya terkait dengan SKP, cara list SKP-nya. Oh nggih sampun. Karena dulu waktu saya masih di Mojokerto itu SKP yang mau backup Mbak Erna, sehingga semua pasrah Mbak Erna, anak buah Pak Paito itu. Nah, setelah saya terbawa ke Wonokerso 3 SKP itu harusnya kepala sekolah yang membuat, saya tidak bisa. Disitulah akhirnya Pak Gino yang sebagai narsum murui Mbak Ayub. Itu Mbak Ayub, terima kasih. Nggih, semoga komunitas belajarnya dapat berjalan secara rutin, secara berkala. Amin. Dan topik-topik yang diberikan lebih pada yang memberikan dampak terhadap pengembangan kompetensi atau skill dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana update atau progres perkembangan terkait KOSP-nya, pengembangan atau peninjauan kembali KOSP-nya. Bapak, monggo sinten ingkang badhe menyampaikan. Monggo, kalau KOSP itu untuk kami selaku kepala tetap memantaunya dan ada perkembangan atau tidaknya itu otomatis tetap pada guru kelas yang punya lapangannya Mbak Ayub gitu. Terima kasih Mbak Ayub. Karena selama
waktu musyawarah bersama itu kayaknya memang belum ada hal-hal baru yang dimunculkan yang perlu dibahas, sehingga masih stagnan gitu Mbak Ayu. Oh nggih, berarti tim perumus dari KOSP-nya Bapak Ibu guru nggih Bapak nggih. Iya. Nggih. Betul. Nah, tadi saya katakan bahwa saya sudah memulai penjaringan dari aspirasi atau harapan-harapan orang tua. Sementara ini adalah harapannya penjaringannya yang akan untuk memaksimalkan dari gelar karya itu gitu, karena terus keburu minggu ini adalah PMO sehingga kami belum menjaring sampai ke KOSP untuk orang tua itu Mbak Yud gitu. Nggih, itu kegiatan aspirasinya dilaksanakan dengan media apa Pak, atau di sekolah atau dos pundi kegiatan menjaring aspirasinya itu? Menjaring aspirasinya kami lewatnya teknisnya kami saat berkumpul dalam arti berkumpul guru komunitas praktisi itu, di situ kami membahas satu masalah ataupun untuk ya taruhlah bahasa sederhananya langsung kita membahas tentang gelar karya yang akan kita maksimalkan. Disitulah nanti apa yang muncul dalam masing-masing kelas atau wali kelasnya, barulah di situ wali kelas itu punya satu grup orang tua. Nah, dari situlah muncul aspirasi-aspirasi apa yang tadi dirapatkan, dibahas dalam musyawarah guru, baru disosialisasikan ke grup masing-masing orang tua. Dan dari orang tua itu ada yang usul ini lewat guru kelasnya masing-masing. Begitu Mbak Ayub. Nah, nanti kalau memang ada yang memerlukan kunjungan langsung ke sekolah, juga kami terima. Karena terus terang, kalau kami istilahnya mengumpulkan atau mendatangkan orang tua, terlalu banyak waktu yang tersita. Begitu Mbak Ayub. Oh nggih Bapak, saya coba sampaikan kembali pelan-pelan. Apabila ada yang sekiranya kok belum jelas atau suara saya kurang jelas, mohon dapat disampaikan nggih Pak Sri dan Siap. Bapak Ibu semuanya. Siap. Nggih, jadi terkait dengan aspirasi itu, ini saya bukakan kembali, coba sekedap. Supaya jelas. Nggih. Menika PPT-nya nggih sudah saya berikan di file materi nggih, jadi ada semua. Nah, teknis penyusunan KOSP yang baik itu adalah KOSP yang memenuhi 3 indikator ini Pak, yang ada di tahap 4. Yaitu yang pertama, menyusun KOSP sesuai dengan aspirasi komunitas sekolah yang kontekstual. Kemudian menstrukturkan pembelajaran sesuai dengan visi misi sekolah, kebutuhan murid, dan konteks sekolah. Menstrukturkan pembelajaran dengan melibatkan perwakilan murid, orang tua, dan masyarakat. Nah, pada saat bulan Juni tahun lalu itu penyusunan KOSP kan disusun oleh sekolah setelah PKP. Kalau tidak keliru, dari apa yang saya amati, sekolah itu menyampaikan bahwa mereka mendapatkan contoh KOSP dari dinas.
dari Kemdikbud. Lalu contoh tersebut dilakukan penyesuaian, diganti nama sekolah, diganti visi misinya. Nah, langkah tersebut itu kalau menurut indikator ini masuk dalam tahap 1. Nah, saya coba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu di seluruh dampingan saya bahwa KOSP yang baik itu memenuhi indikator di tahap 4. Nah, harapannya sekolah di dalam membuat KOSP itu alurnya nggih sama seperti yang tahap 4. Jadi KOSP itu kan panduan pegangan dasarnya sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini sekolah itu alurnya cari bahan dulu. Nah, bahan itu bisa berupa referensi yang didapatkan dari Kemdikbud atau bahan masukan atau aspirasi dari perwakilan murid, perwakilan orang tua, perwakilan masyarakat, atau mitra komunitasnya. Nah, yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan melalui WA memberikan disampaikan. Nah, itu ada pada kolaborasi dengan orang tua. Begitu. Jadi di sini ada di dalam PMO itu ada banyak sekali indikator yang kami fasilitator nilai bagi tumbuh kembang atau perkembangan dari sekolah setiap bulannya. Nah, di sini ada instrumen terkait dengan kolaborasi orang tua. Bagaimana guru atau satuan pendidikan itu berkolaborasi, berkoordinasi dengan orang tua. Nah, di sini itu ada indikator-indikator juga. Jadi di sini guru, kalau kita lihat yang baik di opsi 4 itu guru berkomunikasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan. Guru lain itu misalnya guru kelas dengan guru mapel, dengan wali kelasnya. Memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua atau wali pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Ada saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua memberikan umpan balik terhadap kurikulum dan pembelajaran. Kemudian di sini orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya menjadi narasumber dalam intrakurikuler dan atau dalam proyek P5. Komunikasi melibatkan 3 pihak, yaitu guru, siswa, orang tua untuk mendiskusikan tahapan belajar dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung proses belajar siswa. Jadi di sini ketika Bapak Ibu guru menyampaikan bagaimana capaian belajar dari peserta didik, oh di sekolah ada apa saja, oh ada pergantian ini, oh ganti ini itu. Nah, itu masuknya ada pada kolaborasi dengan orang tua dalam proses pembelajaran ini. Karena diharapkan juga guru tidak hanya memberikan capaian atau hasil capaian belajar murid itu pada rapotan saja, tapi secara berkala dalam proses belajar. Nah, terkait dengan penyusunan KOSP itu kayak khususon, kemudian khususon ngerembuk, oh KOSP gimana ya untuk belajar yang baik. Jadi dalam suatu forum itu ada perwakilan. Jadi perwakilan saja dari para pihak
yang terkait tersebut. Ada perwakilan murid, perwakilan orang tua. Kalau sudah punya kerjasama dengan komunitas, ya kerjasama dengan komunitasnya. Kalau ada mitra atau industri atau komunitas, nggih demikian. Ngaten Bapak. Jadi selain melakukan komunikasi dengan sekolah, ya ada kegiatan seperti itu. Jadi harapannya besok ketika KOSP yang baru diupdate itu alurnya tidak seperti pada saat bulan Juni kemarin. Kira-kira apakah sudah cukup jelas Pak Sri terkait dengan yang tadi saya sampaikan? Ada yang tidak ditanyakan atau didiskusikan? Ya, saya kira itu tadi betul atau sudah cukup jelas Mbak Yub. Memang dari sinilah kami sedikit banyak juga baru memahami bahwa penjaringan aspirasi untuk atau tim perumus KOSP dan kolaborasi itu ternyata memang kalau dilaksanakan kayaknya beda-beda tipis gitu loh Mbak Ayub. Nah disinilah baru kami memahami kalau apa yang saya laksanakan itu kemarin itu ternyata adalah masuk dalam ranah kolaborasi. Karena saya anggap saya menjaringnya itu memang menjaring aspirasi lewat itu sudah termasuk kategori teknik penjaringan aspirasi, saya kira gitu. Gitu Mbak Ayu. Nggih. Jadi kalau melalui saluran komunikasi atau grup WA tersebut itu kan biasanya menyampaikan banyak hal. Lah itu memang harus dilakukan oleh guru, menyampaikan apapun, menerima umpan balik apapun, nah itu memang harus dilakukan oleh gurunya. Nah, kalau terkait dengan pengembangan KOSP itu tadi. Namun balik lagi semua tergantung tumbuh kembang dari sekolah nggih, Pak. Jadi nggih pilihan ada di sekolah gitu. Saya juga tidak membandingkan misalnya nanti kalau di forum dengan kepala sekolah yang lain, kok JT1 ada atau bisa, tapi misalnya sekolah yang lain tidak atau belum. Nah, itu kan setiap sekolah memiliki capaiannya sendiri-sendiri, progresnya sendiri-sendiri. Yang jelas saya perannya coba menyampaikan barangkali bisa menjadi bagian dalam pengembangan sekolah dampingan yang lebih baik gitu Pak harapannya. Mau saya bahasakan membimbing tapi saya juga masih sangat minim ilmunya, pengetahuan, jadi mungkin saya bagikan saja apa yang bisa saya bagikan gitu Pak Sri. Baik, selanjutnya terkait dengan pembelajaran, apakah dimungkinkan ibu-ibu guru untuk menyampaikan update atau cerita barunya, ngajar di kelasnya menggunakan apa dan seperti apa? Monggo Ibu Lika ataupun Ibu Rida silakan masuk. Ya Mbak Ayu, kemarin sudah ini semakin bertambah ilmunya diajari sama Pak Sri itu. Saya memakai laptop dan memakai LCD-nya itu untuk membaca. Jadi anak-anak lebih senang untuk membaca dan untuk lebih giat dan merasa semakin ini Mbak Ayu senang untuk belajar membacanya. Jadi semangat seperti itu Mbak Ayub. Dan untuk perkembangannya di kelas kami selain untuk pembelajaran yaitu kemarin kelas kami saya hias untuk ruangannya Mbak Ayub. Jadi sepertinya anak-anak lebih senang melihat dengan ruangan yang baru. Jadi kita semua kerja bakti kemarin hari Jumat itu setelah senam kita senam dan untuk kemarin itu persiapan untuk gladi bersih untuk gelar karya itu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kemarin menampilkan di halaman sekolahan
Jadi semua apa yang mau ditampilkan nanti kita gladi bersih di situ. Jadi anak-anak semakin senang dan semakin semangat untuk menunggu-nunggu kapan kita harus gelar karyanya itu. Seperti itu anak-anak Mbak Ayub. Jadi mengharap-harap secepatnya gitu, dan semakin belajar menarinya semakin ditingkatkan, dramanya juga, terus untuk menghias-hias kelasnya itu semakin anak-anak semangat gitu. Jadi anak-anak ada yang membawa ini dan itu, saya Bu yang membawa ini Bu, saya membawa ini Bu, seperti itu. Seperti kemarin kan mau ngecat gitu Mbak Ayub, tembok dinding gitu, saya Bu ada cat gitu, akhirnya dia anak-anak semangat untuk membawa ini, saya bawa ini Bu, saya bawa itu Bu gitu. Terus untuk menghiaskan di atap itu kan saya hias-hias gitu Mbak, pakai bola-bola gitu, anak-anak semuanya membantunya dan guyup rukun untuk saling ini kerjasama seperti itu Mbak Ayu. Itu aja untuk perkembangannya dari kelas 4. Terima kasih Mbak Ayu. Nggak kedengaran Mbak Ayu, maaf suaranya. Oh, nggih, nggih. Masih mati, nggih. Bu Lika, untuk PMM-nya Bu Lika sudah lulus topik berapa, nggih? Waduh, itu belum ini Mbak. Oh, belum nih. Ya. Nggih, nggih. Baik. Jika memungkinkan, Bu Lika nyuwun tulung fokus ke PMM dahulu. Oh iya Mbak Ayu. Nggih, karena di dalam PMM di situ nanti ada materi-materi tentang kurikulum merdeka. Jadi nggih nyuwun tulung Pak Sri, barangkali kok ada kerja administrasi ataupun yang lainnya itu bisa di nomor 2 atau nomor 3 fokusnya Bu Lika sementara ke PMM dulu supaya ada pemahaman, pengetahuan terkait kurikulum merdeka yang seperti apa. Ngaten. Jadi semoga dalam beberapa waktu ke depan di sisa waktu pendampingan sampai bulan Juli nanti ada perkembangan yang baik dari Bu Lika. Nah, itu salah satunya bisa didapatkan kalau belajar atau mempelajari dan lulus topik di PMM-nya. Ngaten Bu Lika. Mengerjakan PMM itu ya Mbak ya? Nggih, nggih. Dikerjakan semua, tapi untuk aksi nyatanya belum bisa kemarin. Oh, nggih, nggih. Nggih syukur kalau sampun, karena kemarin kayaknya Pak Sri sampun buka data PMM untuk Wonokerso 3. Sudah. Nggih. Sudah, itu memang kemarin sempat dibahas juga tentang PMM, bahwasanya untuk khususnya Wonokerso 3 itu memang sejak dulu saat Mbak Linda ada, itu memang selalu dibahas, dan itu andai kata saya tahu bahwa itu masuk pada ranah komunitas praktisi, mungkin itu sudah saya laporkan Pak Ayub. Saya kira kan ranah komunitas praktisi dari pengawas khusus semua kepala itu. Kembali kepada PMM, bahwasanya kemarin itu secara keseluruhan sudah selalu dibahas, dan kami kendalanya adalah secara sederhana memang pada aksi nyatanya gitu Mbak Ayub, sehingga pada saat aksi nyata itulah kami selalu buntu terus, karena gimana nunggu validasi atau apa seperti itu Mbak Ayub. Terima kasih.
Oh nggih, lah data yang saya berikan per Februari ini itu data PMM-nya untuk Wonokerso 3 pripun Pak hasilnya? Sebentar Mbak Ayu, saya lihat kembali. Nggih. Jadi saya kan tanya nih kepada sekolah-sekolah saya. Nah, itu datanya, oh beliau-beliau sudah perso guru mana yang sudah lulus, guru mana yang belum. Nah, demikian. Kalau untuk Wonokerso sendiri, kondisinya untuk PMM dari data Februari tersebut dos pundi ngoten. Jadi saya kan meminta data, saya mintakan data setiap bulannya. Update atau data terbaru setiap bulannya dengan BBGB. Kalau misalnya masih belum, yang jelas Bu Lika karena kondisi Bu Lika menggantikan Bu Linda dan apa nggih, kita kan terkait ini implementasi kurikulum merdeka nggih di semester kedua ini, ngaten. Jadi nggih harapannya ada pengetahuan awal terkait dengan kurikulum merdeka yang seperti apa. Jadi fokus kurikulum merdeka itu yang mungkin terasa beda dengan yang lain, kurikulum sebelumnya itu metode pengajaran yang terdiferensiasi, kemudian assessment juga yang terdiferensiasi, assessment-nya itu macam-macam. Kemudian yang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nggih, sepertinya kan ini mau UTS nggih. Nah, mohon disampaikan dulu, biasanya kalau di Wonokerso 3, UTS-nya seperti apa? Monggo bebas ingkang badhe menyampaikan sinten bebas. Terima kasih Mbak Ayub. Kalau biasanya untuk Wonokerso 3 atau umumnya itu Kecamatan Kedawung, itu kalau UTS itu adalah di backup K3S gitu Mbak Ayub untuk UTS-nya. Ding, itu tengah semester Mbak ya? Enggak. Kalau tengah semester itu adalah naskah dari masing-masing sekolah itu. Jadi penilaian tengah semester itu adalah biasanya di Kecamatan Kedawung itu soal dari masing-masing sekolah gitu. Nah terus kalau akhir semester itu barulah di backup dari Kedawung atau kecamatan atau K3S itu. Nah mulai besok itu insya Allah atas saran Mbak Ayub kita tetap akan mencoba berdiri sendiri untuk IKM karena IKM itu merujuk pada masing-masing sekolah berbeda yang materi yang diberikan sehingga kita tidak akan sama dengan punyanya sekolah yang lain. Itu Mbak Ayub yang bisa kami sampaikan. Nggih, rencananya ujiannya biasanya tertulis, ngoten Ya, Pak? siap. Tertulis Mbak Ayub, Oh tertulis. tertulis, Ya, terus tertulis. bareng-bareng gitu nggih? Siap. Ya, betul. Oh nggih. Nah ini akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu di forum ini. Jadi hal ini juga saya sampaikan kepada sekolah lain. Karena sepertinya koneksinya Bu Rida sedang tidak baik dan Bu Lika sedang dalam tahap penyesuaian, sehingga saya tidak bisa bertanya-tanya nggih terkait dengan hasil asesmen diagnostik, kemudian perkembangan observasi terhadap peserta didiknya seperti apa. Nah, kalau di sekolah lain, PMO sebelumnya itu beliau-beliau, Bapak Ibu guru menyampaikan terkait dengan, oh misalnya ada anak nih yang belum bisa baca. Nah, lalu kalau tertulis gimana ujiannya? Kan belum bisa baca. Kalau dipaksakan secara tertulis, ya itu tidak pas. Jadi, kurikulum merdeka ini juga memberikan kebebasan
bagi guru kelas ataupun guru mata pelajarannya untuk melaksanakan asesmen. Kalau sebelumnya ujian itu sama dengan bareng-bareng, sama dengan di waktu yang sama dengan duduk di kursi mengerjakan soal, itu sudah kuno. Ujian yang diharapkan, ujian itu tidak sama dengan tertulis, ujian tidak sama dengan bareng-bareng, ujian tidak sama dengan duduk di kursi mengerjakan kertas, menjawab, melengkapi soal. Kenapa saya sampaikan demikian? Jadi merujuk kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik memiliki hasil capaian belajar yang berbeda-beda. Masa dari awal dikasih materi yang berbeda, teknik atau metode pengajaran yang berbeda, lalu kemudian ujiannya mau disamakan, kan sama aja. Iya. Nggih, jadi ujian itu tidak harus bareng-bareng. Kenapa? Misalnya kok Bu Lika ada kegiatan, oh Bu Rida ada kegiatan, harus dipaksakan bareng dalam satu waktu yang sama, itu kan ngeboten. Yang jelas guru kelas atau guru mapelnya itu bertanggung jawab penuh terhadap asesmen yang dilakukan. Asesmen itu kan terbagi dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, sebenarnya tidak ada di dalam panduan harus melaksanakan UTS di minggu ke-8. Itu enggak ada. Jadi itu bagian dari rangkaian asesmen. Atau saya menyebutnya nggih formatif. Kalau sumatif hanya dilakukan di akhir semester. Nah, caranya ya bebas. Berdiferensiasi, bervariasi. Jadi ujian itu tidak harus tertulis, boleh secara lisan, boleh dengan praktik, boleh dengan ada permainan atau kasus terus dilihat anak memecahkannya seperti apa. Boleh menggunakan perangkat seperti laptop, Chromebook, aplikasi-aplikasi pendidikan, contoh misalnya mengerjakannya dengan kuisis. Loh kan peserta didiknya ada 30, Chromebooknya cuma 15. Ya ujian nggak harus selesai hari itu juga. Oh anak nomor 1 sampai anak nomor 15 ujiannya hari ini. Nomor 16 sampai 30 ujiannya besok. Itu boleh banget. Gitu. Atau dengan mengerjakan project. Oh anak diminta membuat apa? Kemudian anak diminta untuk menyampaikan hasilnya. Itu sebagai salah satu nilai atau asesmen formatif. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ujiannya tidak harus dengan tertulis dan di kertas. Anak duduk mengerjakan. Itu kuno dan ujian yang demikian itu tidak baik bagi psikologis dan tumbuh kembang anak, menimbulkan tekanan. Anak deg-degan mau ujian, diminta duduk mengerjakan soal dalam kurun waktu tertentu. Jadi demikian terkait dengan asesmen mungkin akan menimbulkan banyak reaksi. Yang pertama dari reaksi guru. Yang semula punya bank soal, tinggal ngeprint, nggak usah mikir metode dan yang lain-lain, harus mikir. Oh, anak yang ini karena baru sampai di tahap X misalnya, ya harus soalnya ya tahap X. Oh, anak kelompok ini soalnya masuknya di tahap Y, ya harus tahap Y. Oh, ada 3 kelompok. Berarti kan soalnya atau metode atau cara pengujiannya ada 3 macam.
pasti dari guru akan menimbulkan challenge atau tantangan tersendiri. Yang semula tidak repot menjadi repot karena harus menyiapkan metode assessment yang berbeda-beda sesuai dengan tahap peserta didiknya. Selain itu, ketika dikomunikasikan dengan orang tua yang sebelumnya misalnya orang tua anak pulang bawa kertas, ini hasil ujianku, Ma. Terus menjadi tidak ada anak bawa kertas nilai. Nah, orang tua loh ini ujiannya gimana ini? Nah, makanya di situ perlu atau penting sekali bagi sekolah menyediakan forum secara lebih khusus untuk menyampaikan terkait dengan kurikulum merdeka ini. Jadi tidak hanya melalui saluran komunikasi atau WhatsApp. Jadi sekolah memberikan penjelasan kepada orang tua gitu. Ini saya sampaikan secara khusus untuk PMO bulan Februari. Mungkin yang tidak ketemu di Februari, Kroyo dan Mojokerto, nah mungkin nanti akan saya tanyakan bagaimana ketika ketemu di bulan Maret. Tapi kalau untuk lainnya, saya ini PMO sekolah keempat dari 5. Jadi besok Senin dengan celep 5 itu yang paling akhir sudah selesai. Jadi Jetis, Puro, Tunggul 2 itu sudah mendapatkan informasi terkait ini. Kemudian Wonokerso sekarang ini. Jadi Bapak Ibu mohon dapat disampaikan kepada guru-guru di sekolah Bapak Ibu, harapannya tidak melaksanakan assessment atau UTS dengan kuno lagi. Gitu. Jadi Chromebook-nya juga bermanfaat, anak bisa merasakan dampak. Oh, sekolahku tuh sekarang punya Chromebook 15 ini. Akan menimbulkan antusias yang luar biasa serta respon yang positif bagi anak. Itu akan berdampak pada semangat belajar anak. Begitu. Jadi anak tahu, sekarang sekolahku menjadi sekolah penggerak, kemudian ada Chromebook atau ada bantuan lainnya. Kemudian punya ini, bisa pakai ini, itu. Seperti itu Pak Sri. Jadi dampaknya bisa dirasakan oleh semua pihak dan terasa ada perbedaan serta perubahannya. Jadi assessment itu metodenya juga bisa dilakukan dengan berbagai macam. Tidak harus dengan satu macam saja. Satu waktu itu sudah tidak zaman. Tidak sesuai, ujian yang demikian tidak sesuai dengan bukan lalu keliru, tidak, tapi misalnya kok mampunya baru demikian, nggih mboten napa-napa. Yang penting di sini saya coba untuk memberikan kontennya, substansi dari assessment itu seperti apa. Saya itu ketika mengajar, saya nggak ada yang namanya ujian. Karena sudah ada informasi dan pengetahuan bahwa sistem ujian tertulis dengan soal yang sama untuk misalnya satu kelas saya kan 50 mahasiswa. 50 mahasiswa, padahal 50 anak ini kan pemahamannya beda-beda. Lah masa saya ujikan dengan soal yang sama, ya itu udah nggak bisa. Itu sudah saya lakukan dari awal saya mengajar, sudah hampir 7 tahun yang lalu. Gitu. Jadi kurikulum merdeka barangkali mungkin seperti yang saya sampaikan mengadopsi atau melihat dari kurikulum di perguruan tinggi nggih. Jadi saya dengan dosen-dosen yang lain punya metode sendiri-sendiri di dalam melakukan assessment kepada mahasiswa saya. Oh, metode pengajaran itu enggak ada Pak di kami ujian bareng-bareng di dalam satu waktu gitu enggak ada. Gitu.
kampus memfasilitasi apabila kok ada ada dosen yang misalnya memang dosennya memberikan soal ujian tertulis yang sama dengan semua kelasnya, ya kampus akan memberikan fasilitas seperti mencetakkan soal ujian dan menunggui, mengawasi gitu. Tapi di dalam panduan akademik kami itu tidak ada aturan bahwa ujian sama dengan seperti itu, gitu, nggak ada. Gitu. Jadi siang ini semoga ini dapat memberikan perspektif dan pemahaman baru Bapak Ibu terkait dengan assessment. Nah, monggo barangkali ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan. Betul sekali Mbak Ayub. Ya. Ini bentuk-bentuk dari materi yang sangat-sangat baru bagi kami Mbak Ayub. Betul. Karena memang selama ini kami melaksanakan asesmennya itu memang secara konvensional yang Mbak Ayub katakan bahwa itu ortodok ataupun kuno dan seterusnya, memang sejak dulu seperti itu Mbak Ayub. Bahkan dalam kemarin untuk semester 1 kemarin itu saja kami juga menggunakan sama seperti itu. Nah, maksudnya konvensional seperti itu. Nah, dengan adanya ini justru kami muncul banyak sekali pertanyaan Mbak Ayub. Ya. Yang pertama itu memang kalau saya memang lebih senang seperti ini karena menyesuaikan materi anak. Pertanyaan yang pertama, untuk sekolah kami kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurtilas karena kami KM-nya masih KM mandiri berubah. Nah, disitulah kami dalam kecamatan kami, Korwil kami, yang menggunakan kurtilas itu di backup oleh Korwil. Beliau Bapak Kamto yang menggandakan naskah, membuatkan naskah, dan seterusnya. Ini kami bicara untuk sumatif Mbak Ayub. Nah, kalau formatif insya Allah nanti akan saya bahas PTS. Seperti itu akan saya bahas dengan guru-guru. Yang kami ajukan pertanyaan ini adalah yang sumatif. Nah, untuk kelas 2, 3, 5, 6 itu kami masih menggunakan kurtilas. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 4 akan kami on-CI dengan guru-guru yang lain, termasuk mungkin sekolahan yang lain yang penjenengan di KK belum tahu itu tadi. Tuh. Terus pertanyaannya, kami untuk yang non atau kelas 2, 3, 5, 6 itu tadi, bisakah kami menggunakan hal seperti ini tanpa gimana ya, istilahnya nanti didiskreditkan oleh sekolah yang lain, karena kami masih menggunakan kurtilas otomatis, dan itu pasti kalau yo wes kono sekolah penggerak moh awor ini padahal podo isih kurtilase. Nah, gimana untuk menghilangkan itu Mbak Ayub? Kami akan mencoba arahan dari Mbak Ayub, akan kami tidak harus duduk bersama ini nanti, akan kami laksanakan, tapi dengan cara gimana agar kami tidak, yes, dalam tanda kutip, tidak melukai sekolah yang lain gitu Mbak Ayub. Itu yang pertama. Nanti ada yang untuk khusus kelas 6 Mbak Ayub. Nah, kelas 6 itu orientasi kami ke SMP. Sedangkan SMP kalau menurut zonasi dan seterusnya itu kita tetap menggunakan ujian tertulis. Itu bagaimana Mbak Ayub? Itu dulu, 2 itu dulu Mbak Ayub. Terima kasih, monggo. Oh nggih, kelas 6-nya enggak pakai ANBK tuh Pak kemarin? Iya pakai ANB. Tapi ujian itu kebersamaan, duduk bersama dan seterusnya itu tetap ada gitu Mbak Ayub. Lah nggih, maksudnya pakai ANBK nggih sampun nggih. Iya, ANBK. Sudah. ANBK
ANBK pakai komputer toh Pak? Ya, ya, itu Kalau kelas 5 Mbak Ayub malah. Di nggih, kelas nggih. 5-nya. Berarti atau sudah ANBK terus masih ditambah diuji tertulis lagi anak? Kalau kelas 6-nya ya, tapi kalau kelas 5 ANBK itu pelaksananya hanya secara sampel. Kelas 5 diuji cobakan pada ANBK itu. Nah, setelah itu yang kelas 6 nanti hasil kelulusannya tetap ujian dan itu orientasinya ke sonasi. Sehingga kalau kami tidak masuk sonasi itu harus, kalau ingin ke SMP itu kita harus masuk sonasi prestasi gitu. Nah, jalur prestasi disitulah tetap kita menggunakan nilai dan secara tidak langsung kita menepis atau nilai UKM ini, nilai apa? IKM ini. Gitu Mbak Ayu. Yang Oh, ribet itu kelas 6-nya itu. nggih, kalau kelas 6 itu kan kelulusan nggih, Pak. Iya. Ya, memang treatment untuk kelas 6 berbeda dengan yang lainnya. Kalau di sini untuk kelulusan itu merujuk pada kebijakan nasional. Nah, itu. Nggih, jadi ini yang berbeda, Pak. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Jadi kelulusan itu kan asesmen nasional. Kalau guru kelas 1 sampai 5 atau kelas 6 pun selain melakukan asesmen nasional khusus kelas 6 itu kan juga diharapkan juga melakukan asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Kalau ujian kelulusan yaitu nanti merujuk pada asesmen nasional, kebijakan dari nasional seperti apa. Malah sekarang masuk perguruan tinggi itu aturannya berbeda lagi Pak. Jadi masuk perguruan tinggi 2023 itu berbeda dengan 2022. Karena untuk SMA itu sudah nggak ada lagi ujian nasional lulus tidak lulus itu kan udah nggak ada. Gitu. Jadi misalnya yang bikin lucunya dalam tanda petik anak IPS padahal nggak belajar biologi itu di tahun 2023 kalau dia mau masuk ke kedokteran dan hasil asesmennya lulus itu bisa masuk Pak. Tapi kalau dulu itu nggak bisa. Tidak bisa ya. Jadi di sini pemerintah itu ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk memperoleh haknya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu nanti dia lulus atau tidak disesuaikan dengan kuota itu bagian lain. Tapi yang di 2023 untuk perguruan tinggi masa ya daftar aja nggak boleh gitu. Ya yang penting daftar aja dibolehin, nanti hasilnya seperti apa, mau lulus tidak lulus, diterima atau tidak diterima gitu. Lalu kemudian yang kedua, jadi Bapak kan EWO nanti kalau mandiri nggih. Iya, betul. Lah kalau itu jawabannya nggak ada di panduan, karena panduan Nah, ada makanya urusan saya EWO minta dengan ya, jadi ya tidak perlu EWO Pak. Gitu. Jadi apa ya, saya tidak melihat adanya urgensi untuk EWO. Kenapa? Karena di sini yang lebih harus difokuskan adalah sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Dan sejatinya kurikulum merdeka itu untuk seluruh sekolah dari PAUD sampai SMA, SMK. Kenapa untuk sekolah penggerak, lalu kemudian bagi sekolah yang belum mampu untuk melaksanakan keseluruhan, masih adanya kendala, oh ya nggak apa-apa, kelas 1 dan kelas 4 dulu. Tapi apabila kondisi sekolah kok memungkinkan
dari kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan kurikulum merdeka, ya tidak apa-apa, Pak. Endingnya kan nanti kalau di rapotan atau di akhir semester itu kan sekolah menyampaikan hasil belajar siswa, memasukkan ke e-rapot. Kalau sekolahnya Pak Sri Wonokerso 3 dirasa mampu untuk melaksanakan kurikulum merdeka selain kelas 1 dan kelas 4, ya itu malah bagus, tidak apa-apa sama sekali. Gitu. Jadi di sini sekolah diharapkan untuk lebih berfokus pada murid sekolahnya, bukan murid sekolah lain. Guru diminta untuk lebih fokus, lebih tahu, lebih mengenal muridnya, bukan murid guru lain. Begitu Pak Sri. Jadi kalau Bapak Ewo kok nanti bagaimana ya disampaikan saja. Ya alhamdulillah di sini kemarin ada forum dengan fasilitator. Kemudian fasilitator menyampaikan, mengarahkan barangkali memungkinkan untuk dilaksanakan atau guru melaksanakan asesmennya sendiri. Supaya lebih menerapkan teaching and the right level. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini sekali lagi lingkaran yang paling kecil fokusnya adalah guru kelas atau guru mapel untuk bisa lebih fokus terhadap muridnya. Yang dilihat, yang diperhatiin, yang dicatat, yang digatein itu muridnya aja. Tidak murid guru lain, tidak murid sekolah lain. Jadi bisa tahu fokus. Oh anaknya si A sama si B itu ternyata baru sampai sini. Ya PR-nya gimana ya? Biar bisa naik hasil belajarnya. Gitu Pak. Jadi nggak mungkin 20 anak itu sama semua hasilnya, nggak mungkin. Kepalanya sendiri-sendiri. Jadi kalau mereka diujikan 20 anak dengan soal yang sama, itu tidak relevan. Apalagi soal yang sama diberikan kepada 200 anak dengan dari 5 sekolah, dari 10 sekolah, itu sudah sangat-sangat tidak relevan lagi. Gitu. Jadi karena di sini kan kita proses pendampingan, ya memang tantangannya kan masih banyak sekolah, masih banyak guru yang belum mengenal atau belum mengetahui secara lebih detail merasakan kurikulum merdeka itu yang seperti apa. Nah, mungkin dari saya itu dulu, Pak Sri, ada yang tidak disampaikan kembali? Ya sudah sedikit punya gambaran memang untuk menyikapi rasa dalam tanda kutip berkepoh dengan SD lain, mungkin itu sedikit agak lega setelah ada masukan ini tadi, yaitu nanti termasuknya dari Pak Paito dan Pak Mul, Celep 5 dan Mojokerto 1, setidaknya nanti kan sama dengan kita. Mungkin kalau saya sendiri bisa juga saya perkewoh, tapi kan ada teman yang lain, sehingga mudah-mudahan yang lain itu bisa sekolah yang non PSP bisa memaklumi hal ini. Gitu Mbak Ayu. Iya, baik Pak. Kemudian tadi kayaknya Pak Sri tanya untuk forum K3S cara daftar untuk kurikulum mandiri. Iya, itu gimana Mbak, itu yang dimaksudkan itu? Gitu. Oh, yang dimaksudkan ya sekolah itu melaksanakan kurikulum merdeka, hanya saja nggak secara mandiri, tidak ada pendampingan. Tapi dalam arti itu itu Mbak, bahwasanya melakukan perubahan itu Mbak, perubahan bagi sekolah penggerak ini ya, yang bersatuan pendidikan yang berpiagam sekolah penggerak itu bisa berubah menjadi
mandiri berbagi. Nah, dalam arti berpiagam ini yang dimaksud gimana, Mbak Ayu? Kalau saya belum ada informasi terkait dengan perubahan dari Iya. sekolah penggerak ke mandiri berbagi. Kalau Pak Sri mau membagikan itu ya di-forward saja ke saya, nanti saya Ya. tanyakan. Kalau saya sih dari BPGB belum ada informasi terkait dengan perubahan itu. Ngoten. Saya Nggih, kira baik. malah itu Mbak Ayub sudah lebih dulu daripada saya ini. Ini udah saya forward ke penjenengan Mbak Nggih. Ayub. Nggih, Pak, nanti, Pak. Ya, mohon Nanti nanti petunjuknya apa yang dimaksud dengan itu. Terus sedikit pertanyaan tentang pendaftaran itu tadi. Itu nggih. apakah berarti nanti sekolah penggerak itu ada piagamnya ya, Mbak? Nanti itu kita bahas nanti dulu. Sekarang saya ke PMO dulu. Ini Bu Rida apakah sudah dapat bergabung atau untuk PMO ini pasif dulu? Atau dos pundi Bu Rida? Halo, Bu Nggih. Rida. Nggih, baik. Ya. Baik, mboten napa-napa. Saya terlupa kalau tanggal merah, jadi sebenarnya diubah aja juga nggak apa-apa. Nah kemarin sudah Nggih. saya tanyakan, termasuknya ini karena ada acara karena harinya itu hari libur Sabtu Iya. Minggu, apakah ada perubahan atau tidak? Tidak Pak, itu juga nggak apa-apa. Ya sudah, saya matur Mbak Ayub itu. Oh, Pak Sri sudah info ya, saya nggak ngeh Ya. kalau itu hari libur. Nggih, baik-baik. Pak Sri ada yang ingin disampaikan terkait dengan hambatan-hambatan lainnya? Yang jelas kami untuk hambatannya adalah seperti tadi akan dalam menjaring aspirasi kembali ke awal itu tadi Mbak Ayu. Karena begitu banyaknya otomatis makan biaya juga. Karena terus terang saat sekarang kami baru melihat kondisi keuangan kami prihatin sekali. Sehingga di sini saya mohon maaf, bukan kami bertanya dan seterusnya, tidak, tapi mohon maaf ke Mbak Ayu bahwasanya penjaringan aspirasi orang tua selama ini belum kami laksanakan secara murni, secara sesuai dengan SOP-nya, hanya kami melaksanakannya seperti itu tadi, sehingga masuk ranahnya adalah ranah kolaborasi Mbak Ayu itu. Karena terus terang dulu banyak sekali dana yang kami butuhkan untuk rehab sekolah itu tadi Mbak Ayu. Terus terang kami memakan dana yang hampir 50 juta yang notabene tidak ada masukan dari manapun kecuali kita hutang dulu, sehingga dalam hal ini nyiseki untuk menyaur utang 50 juta itu tadi Mbak Ayu. Terus itu mungkin Mbak Ayu pernah saya ceritain tentang sisi keamanan dari orang tua, dari siswa itu, gitu Mbak Ayu. Sehingga kami terus terang kesulitan sekali dalam menjaring aspirasi secara langsung, kemudian mendatangkan narasumber yang lain untuk kita datangkan ke sekolah dan seterusnya, itu kami belum siap untuk pendanaannya. Itu Mbak Ayu. Nggih. Ya ini saya coba menyampaikan dan tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak. Bukannya saya ingin Siap. ikut campur atau seperti apa. Tapi kalau saya tidak keliru, tujuan dari adanya program ini, program sekolah penggerak, itu adalah untuk mengawal dan memberikan pendampingan kepada sekolah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini diberikan tunjangan kinerja atau tukin 1 SD 80 juta.
Di angka Itu tersebut, Boskin, bukan Tukin, Mbak. angka tersebut sama se-Indonesia. Kalau kita merujuk pada panduan, ya harusnya dana tersebut digunakan untuk implementasi kurikulum merdeka. Itu yang seharusnya. Gitu. Jadi nggih nuwun sewu, malah nantinya bukan pelanggaran bagaimana nggih Pak, tapi ya itu tidak pada seyogianya. Ketika sekolah harus fokus melaksanakan kurikulum merdeka, diberikan ada dana untuk melaksanakan kurikulum merdeka, tapi dananya dialihkan untuk yang lain. Sehingga implementasi kurikulum merdekanya tidak berjalan dengan baik. Yaitu sebenarnya di dalam indikator PMO kami diminta itu ada laporan, Pak. Saya selalunya menjawab baik untuk sekolah-sekolah saya. Contoh nih, saya ditanyain terkait SDM. Bagaimana kompetensi atau kapasitas dari SDM-nya, kepala sekolahnya, gurunya. Apakah rendah? Saya jawab tidak. Selalunya. Bagaimana komitmen kepala sekolah atau pengawas atau gurunya, apakah rendah? Selalunya saya jawab tidak. Padahal kalau dibuka yang sebenarnya itu saya bisa saja klik iya, kemudian saya klik di sini, ini saya sampaikan. Nah, harapan saya sekolah memiliki komitmen untuk peningkatan kapasitas tadi, Pak. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan, anggaran itu diserap untuk melaksanakan kegiatan yang dampaknya pada peningkatan kompetensi atau kapasitas yang rendah. Karena memang kondisinya kompetensi dan komitmen dari kepala sekolah di guru kan rendah. Tapi saya selalu laporkan tidak. Dan saya amati dulu sekolah seperti apa. Kalau memang tidak ada perubahan, ya mungkin PMO selanjutnya saya akan menuliskan apa adanya di dalam laporan saya. Begitu. Kemudian di sini terkait anggaran, sebenarnya saya juga diminta melaporkan, Pak. Jadi ada juga pertanyaan terkait dengan anggarannya. Anggaran belum tersedia, anggaran kurang. Nah, ini bisa aja kliknya iya, terus saya sampaikan, oh begini, begitu. Tapi selalunya ya saya sampaikan tidak. Atau bisa saja saya itu ini ada laporan, oh hambatan lainnya apa dari sekolah. Dukungan internal sekolahnya bagaimana? Guru non-komite apakah mendukung atau tidak mendukung? Oh bagaimana teknologi di sekolahnya? Jaringan internetnya bagaimana? Perangkat keras seperti laptop bagaimana? Itu pertanyaannya semuanya detail sekali, Pak. Sampai saya diminta ada instrumen terkait kepala sekolah itu tersendiri. Ada 7 pertanyaan ini. Apakah kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid? Ini ada opsi 1 sampai 5. Bagaimana dan yang lain-lain. Nah, ini saya berikan penilaian sesuai dengan apa yang saya amati dan saya dapatkan di setiap minggunya. Di setiap bulannya. Jadi saya sampaikan secara terbuka dan jujur, dari 7 dampingan saya, itu memang yang paling rendah
Celep 5 dan Wonokerso 3, Pak. Gitu. Karena menurut saya pribadi, komitmen di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini rendah. Kalau komitmennya itu tinggi, pelaksanaannya baik, Pak. Semua itu tergantung komitmennya. Begitu. Apakah komit untuk melakukan peningkatan, perbaikan atau tidak. Gitu. Jadi sekolahnya Pak Sri sama Pak Mul itu sedang dalam pemantauan ketat saya sebenarnya. Saya bukannya bermaksud untuk membandingkan. Pak Her dari JT1 yang barangkali sekolahnya ada di dekat gunung. Jauh dari pusat kota, muridnya dengan kondisi geografis yang berbeda, itu sangat baik sekali, Pak. Pak Wardi yang nyuwun sewu, beliau gerah, namun bisa melaksanakan kurikulum merdeka juga baik. Bukan bermaksud saya membandingkan lagi nggih, Pak. Bu Warni dari Tunggul 2 yang muridnya hanya 70 orang, itu mampu memberikan pengadaan gamelan baru di sekolahnya, yang di dalam gugusnya dari sekian sekolah itu hanya 3 atau 4 sekolah yang punya. Dan dari Tunggul 2 punya. Gitu. Jadi maaf sekali Wonokerso 3 sangat tertinggal, Pak, dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu antusias untuk memberikan informasi, "Wah Bu, habis beli TV nih baru. Oh ini ada gamelan, anak senang sekali. Oh ini ada tambahan komputer Bu, jadi punya seperti di JT1 ada tambahan, oh ini punya lab komputer, oh ini kita punya greenhouse, dan yang lain-lain." Gitu Pak Sri. Siap, Jadi siap, Mbak. nggih, saya bukan bermaksud bagaimana, semoga dapat diterima dengan baik, namun di Wonokerso 3 dan Celep 5 itu pantauan khusus sebenarnya, tapi sampai sekarang saya belum melihat adanya peningkatan komitmen, gitu. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Sedikit ini tentang mengulas tadi yang kami atur kepada Mbak Ayu, bahwasanya maaf mungkin kami miskomunikasi, bahwasanya yang kami gunakan untuk rehab itu sebenarnya bukan uang dari Boskin, dan itu betul-betul fit bahwa kami memang pinjam dari pihak ketiga tanpa mencampur tangankan dari Boskin ataupun bos reguler. Fit karena apa? Karena kita sudah ada atau dalam arti dikunjungi oleh beliau Kabid Pembinaan SD Pak Farid. Di situ kami juga aturkan apa adanya, anggaran dari mana komite juga saya aturkan, dan itu fit tidak ada yang kita gunakan dari Boskin maupun ke reguler. Itu sedikit informasi bagi kami. Sehingga disinilah kalau untuk Boskin itu sudah kami plotkan, ya hanya saja kami kekilafannya adalah penjaringan aspirasi itu tadi yang tidak kami anggarkan dalam Boskin. Maksud saya itu Mbak. Sehingga kalau itu kami adakan untuk penjaringan aspirasi orang tua, kita hadirkan orang tua dan seterusnya, penjaringan kita sosialisasikan seperti ini, insya Allah akan kami adakan bahwasanya nanti forum komunikasi kurikulum merdeka. Insya Allah mudah-mudahan ini nanti mendukung. Nah disinilah yang nanti akan kami jadikan ajang atau wadah dari penjaringan aspirasi orang tua tanpa harus mempertemukan antara orang tua dengan guru. Kalau ada pertemuan itu sifatnya yang begitu khusus atau dalam arti
tidak bisa dijelaskan lewat tertulis, sehingga perlu pertemuan dan perlu wawancara. Itulah baru kami bisa mewadahi pertemuan orang tua. Kalau tidak, insya Allah nanti kita akan mengadakan forum komunikasi kurikulum merdeka ini yang berisi tentang apapun hubungannya dengan sosialisasi ataupun materi yang ada pada kurikulum merdeka. Itu dulu klarifikasi saya, Mbak Ayub, dan terima kasih masukannya. Terus terang sebenarnya hal-hal seperti itu sudah kami sikapi, Mbak Ayub. Memang kami tidak begitu giat dalam medsos. Dalam arti gerakan ini, beli ini, dan seterusnya itu adalah sudah kami dokumentasikan. Cuma sayangnya yaitu tadi kami tidak terlalu mengekspos di medsos, sehingga tidak begitu tampak di luar atau dari luar. Itu Mbak Ayub. Jadi kemarin saat kami mengadakan atau beli rebana dan mengadakan latihan dan semuanya, kemudian kita membuat pakaian rebana, terus itu yang rebana, ataupun kita mengadakan pelatihan tari merak, kita membeli satu atau pakaian merak, kemudian kita pakaian siswa untuk kita tampilkan di depan teman-temannya, terus lagi ada yang jarana dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah kami dokumentasikan. Ya, hanya saja maaf sekali lagi maaf, teman-teman tidak atau belum melihat itu dikarenakan ya mungkin kegiatan kami di medsosnya yang kurang begitu greget gitu, belum begitu ngeh untuk kita ekspos ke medsos. Itu dulu Mbak Ayub klarifikasi dari kami. Terima kasih atas sentilannya dan insya Allah untuk selanjutnya kami akan memperbaikinya. Begitu Mbak Ayub. Matur suwun. Nggih Pak, sebenarnya kalau terkait dengan anggaran tuh memang sensitif nggih, dan bukan ranah saya, hanya saja nggih semua sudah nanti ada porsinya masing-masing nggih Pak, terkait dengan SPJ, kebermanfaatan dan yang lain-lainnya gitu. Hanya saja di sini saya menyampaikan secara keseluruhan tadi Pak, keseluruhan pelaksanaan kurikulum merdeka dari 7 sekolah dampingan saya itu yang paling rendah dalam keseluruhannya adalah Celap 5 dan Wonokerso 3. Dua-duanya adalah dari Kedawung gitu. Kalau di Mojokerto 1 itu memang sebenarnya yang poin plusnya terkait dengan diferensiasinya, pengajaran, alat ajar, dan yang lain-lain. Tapi mungkin dan yang di lain itu masih harus ada peningkatan lagi. Gitu Pak Sri. Baik, ada yang hendak ditanyakan atau disampaikan lagi? Ada hambatan apa dari Bapak Ibu gurunya di sini? Bu Rida sudah bisa mendengar atau bisa bergabung? Bolehkah monggo? Ayub, untuk tadi Mbak Ayu menyampaikan tentang ujiannya itu tidak harus tertulis atau duduk jejer sama-sama dan bareng-bareng seperti itu. Saya mau nanya tentang untuk soal-soalnya untuk apa itu Mbak Ayu, untuk ke siswanya itu apakah itu berarti kita membuat sendiri atau dari kecamatan bersama-sama seperti itu, atau nanti begini Mbak Ibu, nanti kalau kita membuat sendiri-sendiri berarti antar SD 1 dengan yang lainnya itu tentunya berbeda soalnya, karena dengan kurikulum merdeka itu tadi ya Mbak Yayub ya, atau mungkin seperti itu bikin sendiri-sendiri, atau mungkin satu kecamatan sama tapi dalam menyampaikannya itu bisa memakai secara praktis, praktek tertulis atau membuat proyek seperti itu. Jadi masih belum bisa untuk kesananya itu saya nanti gitu Mbak Ayub. Itu. Nggih Bu Lika, terkait dengan assessment yang pertama, sekolah atau dalam hal ini
yang memberikan assessment terhadap peserta didik itu adalah gurunya. Guru kelas atau guru mapel. Kan di SD juga ada guru-guru mapel nggih, agama, olahraga, ada juga yang bahasa Inggris atau agama non-Islam. Jadi guru tersebut melakukan assessment kepada peserta didiknya, kepada muridnya. Ya tentu saja metode untuk assessment diserahkan 100% kepada gurunya. Misalnya guru kelas 4 Bulika. Metode untuk melakukan assessment itu 100% tanggung jawab dan kewenangan penuh dari Bulika. Bulika mau mengujikan secara tertulis boleh, secara lisan boleh, secara praktik boleh, dengan metode apapun. Nah, idealnya harusnya metode untuk assessment itu berbeda-beda Bulika pada anak sesuai dengan kelompoknya. Jadi pada saat melakukan assessment diagnostik itu kan anak dikelompokkan ke dalam 2 atau 3 kelompok. Yang capaian belajarnya sudah baik, yang belum baik, yang sudah cukup baik. Ya jadi assessment-nya atau cara mengujinya beda-beda 3 kelompok itu. Jadi misalnya Bulika memutuskan untuk tertulis saja, baru tertulis saja. Nggih mboten napa-napa. Tapi soalnya ada 3 macam sesuai dengan 3 kelompoknya. Nggih tentu saja yang membuat 3 macam soal tersebut adalah guru kelasnya atau guru mapelnya. Kalau itu ujian secara tertulis. Atau dengan proyek seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi Bulika atau monggo barangkali masih ada kebingungan silahkan. Sudah Bu, sudah jelas itu. Ya, terima kasih. Nggih. Baik, sama-sama. Monggo Pak Sri ada kebingungan atau hambatan-hambatan pripun yang ingin saya sekedar menambahkan kepada beliau Bulika ya terhadap Mbak Ayub. Saya hanya menyampaikan permohonan maaf saya terhadap Mbak Ayub bahwasanya memang ini sebenarnya sudah kita sampaikan dulu di saat kelas 4-nya Mbak Linda. Bahwasanya nanti naskah soal itu kita yang membuat sesuai capaian pembelajaran kita, materi yang kita berikan. Sehingga akan terjadi SD kita dengan SD yang lain walaupun berdampingan atau bersampingan tetap berbeda. Nah, sehingga di sini berhubung sudah berganti Mbak Bulika dan belum sempat kami sampaikan, saya mohon maaf kepada Mbak Ayub, sebenarnya itu adalah ranah saya. Dan sekali lagi maaf nanti di lain waktu tidak di sini akan kami sampaikan sendiri, akan kami bahas sendiri otomatis dengan Mbak Rida juga. Begitu Mbak Ayub. Terima kasih Mbak Ayub. Nggih, mboten napa-napa Pak Sri. Bulika kalau ketemu saya kalau mau bertanya juga enggak apa-apa. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Ibu? Kendala-kendala lainnya atau nggih apapun boleh yang memerlukan dukungan, memerlukan pencerahan atau yang lainnya monggo. Barangkali ada sebelum saya tutup dan cukupkan. Untuk
Mbak Ayub, untuk asesmen itu pertanyaan saya, guru mapel, terutama kalau tempat kami adalah guru olahraga dan guru agama. Untuk mapelnya itu juga menggunakan asesmen diagnostik yang bisa dikata ada buktinya gitu Mbak Ayub. Ya. Bisa dibuktikan gitu ya. Seluruh guru mapel maupun guru kelas, guru yang mengajar peserta didik itu melaksanakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, Pak. Jadi asesmen kan ada 3 itu. Ya kalau dulu kan formatif sumatif itu gitu ya. Nggih. Berarti itu nanti harus ada bukti fisiknya untuk diagnostiknya gitu ya. Siap. Lebih ke guru tahu, Pak. Jadi asesmen diagnostik tersebut sebagai bekal guru untuk mengelompokkan peserta didiknya. Ya. Jadi satu kelas itu kan kemampuannya beda-beda, Pak. Ya. Mungkin kalau satu-satu itu kan kita punya keterbatasan tenaga dan energi. Oh, diuji satu-satu. Oh, dikelompokkan ke dalam 2 kelompok atau 3 kelompok. Kasarane itu anak sing pinter ki. Oh, ki anak sing sedeng. Oh, ini anak sing kurang. Nah, cara mengajar untuk ketiga kelompok tersebut kan beda-beda. Tugasnya juga beda-beda. Ya otomatis ngujinya ya harus beda-beda dong. Kalau ngujinya tetap disamakan, ya itu nggak relevan. Ya, siap Mbak Ayub. Itu sehingga kami sedikit banyak punya pemahaman ataupun bukti fisik bahwa ada diagnostik dan formatif maupun sumatifnya, sehingga kami selaku kepala sekolah untuk memantau guru kelas maupun guru mapelnya, gimana bentuk asesmen diagnostiknya. Itu kan kami bisa mempertanyakan, dan beliau-beliau mudah-mudahan juga tidak hanya istilahnya menjawab endong, ngeles gitu loh Mbak, sehingga bisa dibuktikan secara fisik gitu. Terima kasih Mbak Yub. Tapi metode untuk melakukan asesmennya baik diagnostik, formatif atau sumatif itu tidak harus tertulis, Pak. Oh gitu. Jadi adanya variasi juga. Kan kalau dulu ujian tertulis buat soal. Sebenarnya itu kuno banget. Ujian tidak harus yang demikian terus. Oh kalau kuis, oh kalau ada praktik, oh ada lisan, oh ada dengan case study, oh ada dengan project, oh ujiannya pakai laptop Chromebook dengan kuisis. Gitu Pak. Jadi kurikulum merdeka itu tidak hanya variasi atau diferensiasi dalam mengajar, tapi juga dalam memberikan assessment. Baik assessment diagnostik, formatif, ataupun sumatif. Jadi itu diserahkan kepada guru kelas. Nah, assessment ini sesuai dengan pengelompokan peserta didik tadi. Enggak Mbak, ini mau mempertanyakan, justru itu saya kembali agak orientasi saya ke kelas 6-nya Mbak. Agak gelambrang lagi untuk sumatifnya ini. Kalau penilaian atau asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif itu nanti ujung-ujungnya angka juga toh Mbak ya? Betul. Nah, kalau memang ujung-ujungnya angka, kami sudah kembali normal lagi. Karena yang akan kita buktikan adalah angkanya itu nanti. Ada bukti fisik dari nilai angkanya, ada mana ini. Karena hubungannya dengan kelulusan kelas 6, kita itu mau tidak mau
selama ini merupakan akumulasi dari nilai semester kelas 4 1 2, kelas 5 1 2 dan kelas 6 semester 1. Itu loh. Pada saat sekarang yang kita lakukan adalah awal dari kelas 4 yang melakukan penilaian kurikulum merdeka ini nanti. Andai kata tidak berupa angka, ujung-ujungnya kelak kalau kelas 6 ngentri datanya gimana, itu loh Mbak. Itu kendalanya. Yang dari tadi saya coba sampaikan ke Bapak Ibu itu bukan ujung-ujungnya angka atau tidak, tapi metode melakukan assessment, Pak. Jadi misalnya nih, saya ujian lisan, ujiannya lisan. Saya menggunakan metode lisan untuk melakukan assessment. Saya cuma ngobrol-ngobrol. Tapi anak itu saya nilai 80. Anak setelahnya saya kasih angka 70. Oh, saya lain lagi. Kamu silakan buat makalah. Beda-beda kan hasilnya? Iya. Nah, oh makalahnya saya nilai 75 si A. Si B saya nilai 80. Ya tentu saja hasil assessment itu berupa angka. Iya. Di dalamnya ada keterangan capaiannya. Yang dari tadi saya coba untuk berikan informasi kepada Bapak Ibu adalah metode. Kita tidak harus duduk bersama, itu tadi tertulis ya. Kiat-kiatnya siap Mbak. Sudah bisa kami pahami Mbak. Yang jelas guru diberikan kewenangan penuh untuk melakukan assessment dengan cara apapun, gitu Pak. Ya, siap. Ya tentu saja hasilnya ya ada angka. Saya kasih nilai mahasiswa di akhir, oh saya kasih 50, oh saya kasih 70, kan angka. Angka tersebut kemudian dikelompokkan. Apakah anak memperoleh A, B, B, dan seterusnya. Iya. Nah saya kira itu tadi masuknya ke nilai A. Kemudian B, kalau C kalau D mengulang seperti itu, Mbak. Ya, udah paham, Mbak. Ya. Oke. Kalau di perguruan tinggi di setelah huruf itu ada angkanya, Pak. Jadi angka 86 hurufnya A itu ada poinnya, nilainya tuh ada. Iya. Dan Mbak Ayub, terima kasih sudah kembali paham lagi, kembali pada jalurnya lagi. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan Pak, kendala atau hal-hal lainnya? Sementara ini kalau saya itu belum dulu. Oke, baik. Ya. Nggih, baik, saya tutup, saya cukupkan. Sekali lagi Kagem Wonokerso 3, saya berharap adanya peningkatan komitmen di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, khususnya yang lebih berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas baik dari kepala sekolah maupun dari gurunya. Dan juga untuk lebih memasifkan, merutinkan komunitas belajar serta kegiatan refleksi dan evaluasi secara internal untuk melihat bagaimana kurikulum merdeka di satuan pendidikannya. Ngoten nggih Pak Sri. Iya Mbak Ayub, mohon dukungan. Saya harapkan maaf sekali lagi pada Mbak Ayub apabila dengan kesabarannya sampai hari ini masih mau membimbing kami. Terima kasih Mbak Ayub. Saya harapkan di PMO berikutnya ada cerita bahwa sekolah berkegiatan atau ada kegiatan yang itu peningkatan kompetensi. Jadi monggo silakan kalau dirasa dari dalam internal sekolah belum ada yang bisa memberikan narasumber, datangkan dari luar. Kalau dari saya belum cukup,
ketika bertemu secara daring begini, undang para akademisi ataupun orang-orang yang dirasa paham betul terkait dengan kurikulum. Pelajari dan belajar. Kalau guru-guru kepala sekolahnya itu perlu pelatihan-pelatihan, ya monggo di pelatihan-pelatihan. Jadi Bapak Ibu harap juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi, kualitas. Sudah baik, tapi untuk lebih ditingkatkan. Saya rasa cukup. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan Maret bulan depan untuk melaksanakan PMO kembali. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama baik dari Bapak Ibu di Wonokerso 3. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Mohon maaf atas kurang optimalnya pendampingan. Amin. Kita ketemu lagi di bulan Maret. Saya tutup. Amin. Sugeng siang menjelang sonten Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu, izin live-nya. Bapak, monggo. Sebelum di live itu sudah saya forwardkan jenengan nyuwun petunjukipun tentang pendaftaran kurikulum mandiri itu tadi, karena itu nanti merupakan tugas kami selaku PSP yang akan menyampaikan ke kepala sekolah itu tadi. Gitu Mbak Ayu. Iya, nanti saya pelajari dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam.